Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part ke-25 dari latihan soal persiapan OSN 2025 tingkat SD atau MI bidang matematika. Jadi pada video kali ini kita akan bahas 3 buah latihan soal lagi terkait tentang materi menghitung banyak faktor positif dari suatu bilangan. Nah, gimana? Apakah kalian sudah siap untuk belajar bersama kami? Kalau misalkan kalian sudah siap, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan juga kalau misalkan kalian berminat, silahkan berlangganan di channel ini di program membership kami untuk mendapatkan segala macam benefit di dalamnya. Oke. Dan juga kalau misalkan kalian lagi nyari persiapan pelatihan rutin online OSNK SD 2025 yang cocok banget buat kalian bidang matematika ataupun yang IPA, silahkan hubungi kami di nomor 0878 60622162. Oke, kita akan mulai pembahasan kita pada video kali ini dari soal nomor 72. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Banyak faktor positif dari bilangan 2025 adalah titik-titik. Nah, di sini kita akan menghitung banyak faktor positif dari bilangan 2025 ini dengan catatan bahwa kita akan menghitungnya dengan cara menghitung faktorisasi primanya terlebih dahulu dengan menggunakan pohon faktor ya. Jadi di sini 2025 coba kita pikir-pikir bilangan prima paling kecil yang bisa membagi 2025 itu apa? Ya, jadi di sini ternyata bisa dibagi 3. Ya, bagi 3 aja dulu berarti 2025 dibagi 3 berarti kan kita hitung ya 6 ya. Kemudian 22 berarti 7. Kemudian dia masih sisa 1 berarti 15. Berarti dia dapatnya 675. Kemudian kita bagi dengan 3 lagi nih. Masih bisa sepertinya ini 2 ya, 2. Kemudian di sini 2. Kemudian di sini 5, 225. Kemudian kita cek, oh masih bisa dibagi 3. Kita bagi lagi. Di sini berarti 75 hasilnya. Kemudian kita bagi dengan 3 lagi masih bisa hasilnya adalah 25. Kemudian di sini 25 itu ya udah 5 kali 5. Nah, kalau dia dapat bilangan prima di bagian kanan bawah, maka proses pohon faktornya itu dihentikan. Nah, kemudian kita lihat di sini angka-angka bilangan primanya, 3-nya ada 4 berarti 3 pangkat 4. Nah, karena di sini 5-nya ada 2 berarti 5-nya berpangkat 2. Ini adalah faktorisasi prima dari bilangan 2025. Nah, terus apa yang harus kita lakukan dengan faktorisasi prima ini? Apa kaitannya dengan menghitung banyak faktor positif? Nah, ternyata untuk menghitung banyak faktor positif itu ada cara cepatnya ya. Jadi selain kita membuat perkalian-perkalian dari bilangan yang dimaksud, untuk mencari banyaknya faktor positif, kita juga bisa menggunakan faktorisasi primanya. Jadi caranya, ini kan ada bilangan prima ya, saling dikalikan dengan pangkatnya yang berbeda-beda. Jadi pangkatnya ini, apapun pangkatnya sebenarnya itu caranya tetap sama. Pangkat-pangkatnya ini kalian jumlahin dengan 1, kemudian saling dikalikan. Berarti banyaknya faktor positif dari 2025, berarti 4 tambah 1 pangkat dari 3, dikaliin dengan pangkatnya dari 5 yaitu 2, kemudian ditambahkan dengan 1. Jadi coba kita hitung 4 tambah 1, 5, dikaliin dengan 2 tambah 1, 3. Oh ya udah, berarti banyaknya faktor positif adalah sebanyak 15 bilangan. Berarti jawabannya adalah yang opsi D, yaitu 15 faktor positif dari 2025. Seperti itu cara untuk menghitungnya. Seandainya yang ditanyakan adalah faktor biasa tanpa ada kata positif, maka tinggal dikaliin 2 aja karena setiap faktor positif memiliki faktor negatif juga ya, tapi sesuaikan aja dengan permintaan soalnya. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian lagi nyari persiapan untuk OSN 2025 matematika terbaik se-Indonesia, bukunya itu adalah buku-buku ini. Kalau misalkan kalian berminat, silahkan hubungi aja di nomor kami 087860622162. Oke? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini kita baca dulu soalnya bersama-sama. Banyak faktor bilangan genap positif dari 72 adalah titik-titik. Jadi di sini hampir sama dengan tadi, tapi di sini kita lihat yang diminta hanyalah yang bilangan genap positif. Jadi yang ganjil nggak usah kita ambil. Nah, bagaimana sih cara untuk menghitungnya? Jadi caranya masih sama, kita cari dulu ya faktorisasi prima dari 72 terlebih dahulu. Kita bagi 2 dapatnya 36, kita bagi 2 dapat 18, kita bagi 2 dapatnya 9, kita bagi 3 hasilnya 3. Maka faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3 dikaliin dengan 3 pangkat 2. Nah, bilangan genap itu kan identik dengan bilangan yang habis dibagi 2 ya. Jadi otomatis kalau misalkan kita mau mendapatkan bilangan genap positif, maka sudah pasti dia habis dibagi 2. Maka ini yang 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kita pisah 2 pangkat 1-nya, maka yang tersisa tinggal 2 pangkat 2 ya, dikali dengan 3 pangkat 2. Nah, ini kita buat kurung seperti ini. Ini artinya apa? Artinya nanti yang bilangan-bilangan yang tersisa itu pasti
merupakan kelipatan 2 karena nanti bakal dikaliin dengan 2 yang ada di luarnya. Maka yang akan dihitung banyak faktor positifnya tinggal yang dalam kurung aja ya, karena ini sudah dipastikan bahwa dia dijamin kelipatan 2 karena ada pengali 2 di bagian luarnya. Maka dari itu semua pangkat yang ada dalam kurungnya itu jangan lupa ditambah 1 kemudian saling dikalikan. Berarti banyaknya faktor positif genap, jadi banyak faktor genap ya, faktor positif genap itu sama dengan sebagai berikut. Berarti pangkatnya 2 tambah 1 dikaliin dengan 2 tambah 1 juga kebetulan ya. Berarti 2 tambah 1 3 kali 2 tambah 1 3 dapat 9 ya. Berarti jawabannya adalah 9 banyak faktor positif bilangan genap dari 72. Kalau misalkan kalian penasaran bilangannya apa aja, coba kita lihat ya. Kalau 72 kan 1 kali 72, 2 kali 36, kemudian 3 kali 24, kemudian 4 dikali di sini kalau dibagi 4 dapatnya 18, kemudian kalau dibagi 6 itu dapatnya 12 ya. Kemudian kalau dia 8 dia 9 ya. Ini adalah bilangan faktor-faktornya. Kalau misalkan kita mau ambil yang bilangan genap aja, ternyata yang bilangan genap itu yang mana aja ya, kita bisa lihat bersama. Di sini yang bilangan genap itu yang ini 72, itu 2, 36, 24, 18, 4, 6, 12, 8 ya. Ini adalah semua bilangan genap. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cocok ada 9 bilangan genap sesuai dengan prinsip perhitungan yang kita sudah gunakan tadi ya. Jadi cocok, benar bahwa jawabannya yang tepat adalah yang 9. Oke, semoga kalian paham ya untuk penyelesaian soal kali ini. Kalau misalkan kalian belum paham, silahkan komen aja di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian lagi nyari simulasi soal OSNK SD 2025 Matematika ataupun IPA, maka kalian bisa kunjungi website kami karena kalian bisa mendownloadnya secara gratis. Banyak paket soal sudah kami siapkan di sana yang berasal dari grup simulasi OSNK SM Jawa Timur ya. Kalau misalkan kalian sudah bergabung, harusnya kalian sudah punya, tapi kalau misalkan kalian belum bergabung, silahkan download aja di website kami ya. Silahkan di-download. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 74. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Banyak faktor positif kelipatan 3 dari bilangan 1272 adalah titik-titik. Nah, di sini cara untuk mencarinya kurang lebih sama dengan nomor sebelumnya. Jadi kita mau cari dulu faktorisasi prima ya dari 1272. Ini tentu dibagi 2 dulu. Dapatnya adalah 636. Dibagi 2 lagi masih bisa 318. Dibagi 2 lagi masih bisa. Dapatnya 100 berapa ini? 159 ya. Kemudian di sini kita lihat apakah dia bisa dibagi 3? Oh, masih bisa dibagi 3. Dapatnya berarti 53. Nah, bilangan 53 ini adalah bilangan prima, maka proses dari perhitungan faktorisasi primanya dihentikan. Kita peroleh faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3 pangkat 1 dikalikan dengan 53 pangkat 1 ya. Nah, karena yang diminta adalah faktor positif kelipatan 3, maka 3 pangkat 1-nya kita keluarin ya, supaya dijamin bahwa yang tersisa adalah kelipatan 3 aja. Maka ini kita buat jadi 3 pangkat 1 dikali dalam kurung 2 pangkat 3 kali 53 berpangkat 1. Sorry, ini salah tulis ya, 53 berpangkat 1 seperti ini. Nah, ya udah sama kayak tadi menghitung banyak faktor positif, ambil pangkat yang ada dalam kurung, jangan lupa ditambah 1, kemudian saling dikalikan. Berarti faktor kelipatan 3 ya, faktor kelipatan 3 dari 1272 yang positif itu adalah sebagai berikut. Kita tulisin dalam kurung 3 tambah 1 kali 1 tambah 1 dapat 4 kali 2 dapat jawabannya adalah 8. Berarti jawabannya benar adalah opsi B. Seperti itu. Semoga kalian paham ya untuk penyelesaian soal kali ini. Seperti biasa, komen di bawah kalau misalkan kalian nggak paham. Jadi itu dia tadi video pada pertemuan kali ini. Kalau misalkan kalian lagi nyari pembahasan soal OSNK SD 2024, baik yang soal asli maupun prediksi untuk 2025, kami menyediakannya di website kami www.bimbelaroyhan.id. Nah, itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kita bahas pada video kali ini. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini kami sudah menyiapkan sebuah latihan soal buat kalian. Silahkan dikerjakan. Kalau misalkan kalian sudah menemukan jawabannya berapa, silahkan komen aja di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Oke? Silahkan dikerjakan.
Jadi itu dia tadi video pada pertemuan kali ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.